Maksud dari slide ini adalah ya, bagaimana raja itu menjaga keberadaan dia sebagai orang yang tetap tinggi di masyarakat. Yang pertama dilakukan oleh raja yaitu menimbulkan kepada masyarakat bahwa dia itu adalah keturunan Nabi. Kalau di Melayu biasanya raja-raja menceritakan bahwa dia itu adalah keturunan dari Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great. Ya. Kalau Alexander siapa? Alexander the Great. The Great. Oh, itu. Masyarakatnya waktu pas raja itu menginterpretasikan kalau misalkan dia nabi, ada gak kayak nggak percaya atau langsung percaya gitu? Kalau bacaan yang saya baca ya tidak ada penolakan. Karena apa? Karena raja itu kan pas dia tiba ke daerah baru itu dengan segala pernak-perniknya itu kan sudah dianggap oleh orang atau masyarakat adalah orang besar gitu ya. Ditambah lagi cerita-cerita seperti ini, tidak ada semacam penyangkalan terhadap status raja itu sebagai keturunan dari Nabi. Jadi raja itu mau datang ke masyarakat biasa itu bawa rombongan terus pakai baju yang paling mewah pada saat itu. Jadi nggak ada semacam penyangkalan. Jadi antara cerita itu dengan atribut yang dipakai raja itu dia menyatu untuk membangun citra yang baik dari walaupun dia bohong tetapi orang percaya karena pencapaian raja itu tidak pernah dicapai oleh masyarakat. Misalkan punya emas ini gitu ya. Jadi kalau seandainya sudah nampak orang itu orang kaya, orang akan percaya apa yang dibilang oleh orang kaya. Kayak istilahnya begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau orang Minang, kamu orang Minang ya? Apa namanya? Tiffany. Kalau orang Minang, dia mengidentifikasi dia itu adalah keturunan Alexander the Great. Kok berarti keturunan? Saya campur lah. Das biru. Di Kongo, Afrika. Zimbabwe. Zimbabwe, Iya. Papua, terus ini Iya. Mongol. Jadi campur-campur ya. Kamu udah tes gen? Apa? Keturunan Nabi Ilyas. Kalau ya Dia pernah bisa lagi. Iya. Kalau ras Kaukosit itu kamu tahu nggak? Ras Kaukosit orang Arab. Iya. Kalau ras itu biasanya rambutnya ini ya apa namanya? Ikal atau lurus ya. Yes. Ikal. Kalau negroid keriting, tapi warna kulitnya hitam. Ada nggak di sini ya? Dia kulitnya sama matang, tapi keriting. Kalau ada berarti dia campuran negroid dan Kaukosit. Ada nggak kira-kira? Jadi ada Bulu. Jadi ada negroid sama Bulu. Kasoi. tapi udah campur-campur ya. Mungkin ada Mongol, ada Afrika, macam-macam. Papua, Ambon. Kongo, misalnya. Oke, ada pertanyaan? Bila? Nah, yang kedua, tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi, kalau raja itu ingin menguasai masyarakat, ya, ingin memerintah masyarakat itu tidak pernah bilang bahwa ini adalah bukan dari saya, tetapi itu dari Tuhan. Nah, dengan adanya perkataan tersebut bahwa apa yang saya suruh itu dari Tuhan, maka masyarakat dengan sendirinya automatically ya akan tunduk kepada raja.
Sehingga ya kata Albert Foucault ya, susah baca. Ada kekuatan dan kekuasaan yang bias di raja tersebut. Dia menguasai masyarakat, tetapi masyarakat itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Kan bias itu. Seharusnya ya, rakyat yang dikuasai oleh raja itu bertanggung jawab kepada raja, bukan kepada Tuhan. Artinya kan bias. Raja itu memberikan tanggung jawab, tetapi masyarakat itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi ada kekuatan bias. Oke, Yas. Banget teman. Siapa aja sama raja. Lalu kekuasaan ambiguitas. Tadi kan biasa, kalau itu ambiguitas. Kalau ambiguitas itu adalah kekuasaan dan kekuatan itu sama-sama oleh raja tersebut. Kenapa? Proses penaklukan rakyat tersebut ataupun masyarakat tersebut itu selalu ada proses negosiasi dengan raja-raja lain, di mana prosesnya itu misalkan ya, kalau kamu ingin sesuatu yang susah didapatkan hubungi saya, tetapi untuk urusan lain itu kamu sendiri. Artinya kan ambiguitas, mana kekuasaan kamu dan mana kekuasaan saya. Itu yang terjadi di raja-raja di Pulau Sumatera, Selatan, dan sebagainya. Kalimantan. Ada pertanyaan seperti sana? Atau diulangi antara bias dan ambiguitas? Cukup? Cukup.